Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya ya. Jadi di video kali ini saya akan berbagi cara ya, yaitu mengganti gasket valve cover ya, atau packing decksel atau seal cover valve ya. Namanya macam-macam ya, tergantung tempat dan dimana Anda tinggal. Biasanya namanya beda-beda tapi intinya sama. Di mobil Honda Stream dengan mesin D17 1700 cc bertransmisi manual. Matic juga sama. Jadi untuk mesin kode D17 sama juga dengan Honda Civic 2000 sampai 2005. Alasan kenapa saya mengganti sealnya ini adalah karena sudah rembes oli ya. Itu bisa dilihat di layar kaca Anda. Rembesnya juga lumayan parah mengelilingi cover valve-nya hingga ke bawah-bawah ya. Dan ini udah karena kelamaan dibiarin juga, jadi kalau mobil dipakai lama itu kelihatan ada tetesan oli yang sumbernya dari sini semua. Jadi harus banget diganti ini. Jadi bagaimana proses-prosesnya? Simak terus video ini sampai habis. Langkah pertama, copot dulu ini cover tulisan VTEC ini ya. Itu tinggal dilepas saja seperti itu. Selanjutnya lepas saja ini baut coil ya, itu pakai kunci shock 10. Selanjutnya lepas saja ini soket-soket coilnya, yaitu ada 4, dilepas semua. Dan kalau keras dibantu obeng min, dan ini emang agak keras karena ya maklum ya, udah mobil usia 20 tahun memang seperti ini. Nah, selanjutnya kita lepas itu ada harness di atas cover ya, itu ada plastiknya, dan plastik itu nempel ke baut. Nah, jadi di situ ada bautnya, itu ada 4. Kita buka semua, masih sama menggunakan kunci 10. Nah, itu selanjutnya kita singkirkan saja itu kabel gasnya karena ngalingin. Oke, kemudian kita angkat ini harness yang nempel ke head ini ya. Dan ini agak lumayan susah karena keras, jadi harus sabar dan telaten. Selanjutnya lepas saja ini 4 koilnya dengan cara ditarik seperti ini. Kemudian jangan lupa juga untuk menarik dipsticknya, karena mobil Honda ini dipsticknya unik, dia diletakkan di cover valve ya, bukan ditempatkan ada tempatnya gitu, beda. Nah, kemudian kita lepas ini baut valve cover yang menempel ke head ya, itu posisinya ada di ujung sebelah kiri atas ya, kalau ngelihat dari mobilnya langsung. Mohon maaf nggak terlalu kelihatan karena bautnya ini pertama agak ke dalam ya, dan posisi kamera saya juga ini juga di sini karena nggak ada tempat lagi untuk naruhnya. Dan kalau di mobil itu bisa kelihatan jelas, ini juga pakai baut maksudnya pakai kunci 10. Nah, sekarang sudah tersisa hanya 5 baut ini ya. Ini baut inti dari valve cover mobil ini, dan ini menggunakan baut 10. Jadi gunakan kunci shock 10 dan gunakan kunci yang bagus ya, karena ini benar-benar baut engine yang utama. Dan untuk membukanya tekniknya pelan-pelan saja, jangan terburu-buru karena kita menghindari baut selek, dol atau patah. Nah, maklum ya, karena mobilnya harap diingat ini sudah 20 tahun usianya. Nah, sekarang sudah tersisa harness injektor yang bagian belakang itu ya, dan selang PCV itu juga dicopot semuanya. Dan untuk selang PCV ini juga agak lengket bukanya ya, karena ada sealernya dan juga udah lama nggak dibongkar, jadi lengket, jadi agak susah bukanya.
Harnessnya juga ini agak keras karena dia kabelnya lumayan pendek, tapi ngangkatnya untuk keluar dari murnya itu lumayan tinggi, sehingga dibutuhkan kehati-hatian agar harness tidak putus. Kemudian tinggal diangkat saja ini cover valve-nya, dan kalau memang waktu bukanya itu agak keras, jangan dipaksa dicongkel menggunakan obeng min ya. Kenapa? Nanti takutnya akan menggores, membuat luka di bagian head ataupun valve covernya, dan itu akan membuatnya lebih rusak lagi ya, bukannya malah bener malah makin bocor. Jadi hati-hati untuk membukanya, jangan terburu-buru. Dan ini setelah dibongkar valve covernya, saya lihat di bagian headnya ini, bagian camshaft dan lain-lainnya ini masih bersih semua. Berarti mobil ini perawatannya rajin ya, ganti olinya cukup rajin dan tidak menjadi korban oli palsu ya teman-teman ya. Nah, ini bisa dilihat di bagian headnya ini wajib dibersihkan bisa menggunakan bensin, kontak cleaner, carb cleaner, atau cairan pembersih apapun ya, yang penting yang masih aman. Bisa menggunakan kuas atau amplas tergantung dari tingkat keparahannya ya, atau kotorannya ya. Nah, ini kemudian akan saya lihatkan ini valve covernya yang sudah kita buka itu ya. Ini akan kita ganti sealnya ini ya, yang bagian tepi dan di bagian seal businya. Nah, ini saya lepas dulu seal valve covernya yang bagian tepi ya, dan memang ketika saya lepas sangat terasa di tangan kalau emang karetnya ini sudah sangat keras. Nah, wajar kalau memang dia rembes keluar ya olinya ya. Kemudian ini saya juga lepas juga seal businya, juga akan saya ganti dengan yang baru ya. Seal businya ini total ada 4 yang bentuk lingkaran itu ya. Dan ketika saya mencoba untuk melepas seal businya ternyata luar biasa kerasnya, jadi saya putuskan untuk menggunakan tang burung seperti ini ya. Dan untuk melepasnya ini saya congkel dari maksudnya saya jepit dari bagian dalam lingkaran, jangan dicongkel di luar lingkarannya ya. Kenapa? Nanti akan membuat luka ya di lingkaran, dan nanti malah yang ada malah olinya rembes masuk ke busi malah bisa tembus ke ruang bakar, dan itu bisa membuat mesin ngebul. Jadi cara yang aman saya lakukan adalah menggunakan tang seperti ini, dan yang penting hati-hati dan jangan terburu-buru, santai saja. Dan sebelum dipasang seal barunya jangan lupa atau wajib untuk dibersihkan, dan saya di sini menggunakan cairan kontak cleaner. Menggunakan bensin atau carb cleaner juga bagus, sama-sama bagus, tergantung kalian punyanya apa ya. Dan membersihkannya ini kalau saya dengan cara disemprot kemudian nanti dikuas ya, menggunakan kuas. Jadi sampai benar-benar keraknya itu hilang, dan saya bersihin totalnya udah 20 menit, cukup lama ya, karena emang bersihin seperti ini dibutuhkan ketelitian dan kesabaran. Oke, langkah selanjutnya setelah sudah dibersihkan sampai keraknya hilang, maka proses pemasangan seal cover valve yang baru ya. Dan ini saya mulai di bagian seal tepinya dulu. Dan pemasangannya ini harus presisi ya, jangan sampai melejit atau miring ya, sesuaikan dengan polanya. Selanjutnya tinggal pasang saja seal businya, yang lingkaran itu tinggal di klop saja ya. Masangnya itu juga gampang, malah lebih mudah daripada proses nyopotnya ya, karena masih baru. Dan masangnya juga harus presisi, dan ternyata videonya korup ya teman-teman. Jadi ini saya tampilkan di bagian fotonya saja. Sekali lagi mohon maaf, ternyata file yang waktu pemasangan seal busi ini korup, tidak bisa diimpor. Jadi sekali lagi mohon maaf, tapi gambarannya seperti ini. Nah, kemudian kita tinggalkan dulu sejenak itu si valve covernya ya. Sekarang kita fokus ke head mesinnya ini. Sekarang waktunya untuk membersihkan bagian head mesin ini ya, permukaannya itu ya. Kita bersihkan menggunakan bisa kontak cleaner, bisa carb cleaner, bisa injector cleaner, bisa apapun ya cleaner, atau menggunakan bensin. Dan di sini saya memutuskan menggunakan kontak cleaner dan kuas. Kalau misalnya kotorannya itu parah, maka dibutuhkan amplas yang halus ya, jangan menggunakan amplas yang kasar, amplas yang halus saja.
Dan durasi saya membersihkan bagian head ini sekitar 10 menit ya teman-teman ya, karena ternyata di beberapa titik itu ada bekas sealer yang membandel sehingga dibutuhkan effort ya, menggunakan amplas halus juga ternyata akhirnya. Nah ini udah saya bersihkan, sudah kinclong teman-teman ya headnya ya, sudah tidak ada bekas oli, bekas sealer atau debu kotoran atau apapun itu ya, dan sekarang sudah siap dipasang. Dan sekarang proses pemasangan valve cover kembali ke semula ya, dan proses pemasangannya itu sebenarnya seperti proses pembongkarannya, tinggal dibalik saja urutannya, dan mungkin kalian bisa dilihat di layar kaca ini ya yang benar bagaimana pemasangannya. Dan ini hati-hati waktu memasang itu, jangan sampai sealnya melejit, itu bisa dirasakan menggunakan jari Anda. Nah setelah sudah terduduk macam ini headnya ya, sudah ngepas, tinggal dibaut saja. Dan cara pembautannya itu pertama gunakan tangan dulu ya, pastikan lima-limanya itu masuk, jangan ada yang seret, pastikan lancar pada saat masuknya itu, gunakan tangan sampai ngedrat, sampai tangan kita nggak bisa muter lagi ya. Nah seperti itu. Setelah semuanya baut sudah masuk ya menggunakan tangan, dilanjutkan menggunakan kunci ya. Dan untuk proses pengencangannya itu urut ya, dari tengah dulu, kemudian silang ya, pokoknya prosesnya silang. Dan pengencangannya pun secukupnya aja, jangan terlalu kencang ya, karena nanti akan patah atau malah jol atau selek bautnya. Jadi waktu tadi dibongkar kalian ingat-ingat itu kekencangannya seperti apa, bisa dirasakan menggunakan tangan. Kalau saya baca dari buku manual, kalau memang menggunakan kunci momen lebih bagus itu di 10 Nm momennya atau torsinya. Setelah 5 baut inti tadi terpasang, maka pasang kembali semua yang telah Anda bongkar tadi ya, seperti jalur harness injektor, kemudian coil, baut coil, kemudian baut harness yang atas, terus baut yang kiri atas. Pokoknya yang kalian bongkar itu kan pasang semua. Urutannya ya seperti waktu bongkar ya, dibalik aja urutannya. Dipstick juga jangan lupa dipasang. Ya itu aja dari saya ya, narasinya kayak sampai sini aja, tinggal dilihat saja videonya. Oke, jadi penggantian seal cover valve sudah selesai sampai di sini ya. Dan ini tinggal di starter saja mesinnya, dan kalian test drive buat jalan-jalan, pastikan olinya sudah tidak rembes lagi. Oke, jadi itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton.